Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Tiryani Taufika Sofia dengan NIM 12140600105. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah teori-teori public relation mengenai krisis communication dan public relation. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai krisis communication dan public relation, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan krisis dalam public relation. Nah, jadi krisis dalam public relation ini tuh merujuk pada sebuah kondisi perusahaan yang sedang mengalami kejadian negatif yang sedang mengancam reputasi, citra, brand perusahaan yang disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal dari perusahaan tersebut. Nah, dalam menghadapi sebuah krisis, seorang PR melakukan 7R dalam krisis manajemen. Nah, di sini yang pertama ada respon. Nah, respon di sini maksudnya seorang PR menyampaikan pesan terhadap situasi yang sedang terjadi. Jadi ketika ada publik yang menanyakan mengenai permasalahan atau krisis tersebut, maka seorang PR harus merespon walaupun respon tersebut sangat terbatas, tapi hal itu yang harus dilakukan seorang PR. Jadi seorang PR tidak boleh menghindar ataupun menghilang, tetapi seorang PR harus mampu menghadapinya dengan memberikan respon kepada publik. Hal tersebut dilakukan agar permasalahan yang terjadi pada perusahaan tersebut tidak semakin melebar, karena ketika seorang PR tidak memberikan respon atau jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan publik, maka publik akan mencari jawaban dari sumber lain yang malah bikin perusahaan akan semakin repot ke depannya. Nah, yang kedua ada regret. Regret di sini tuh seorang PR menyampaikan perhatian dan kepeduliannya atas permasalahan yang sedang terjadi. Misalnya ketika sedang wawancara, seorang PR memberikan penyampaian bahwa dia merasa duka yang mendalam atas kejadian tersebut atau merasa menyesal atas kejadian tersebut dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada resolution. Resolution di sini yaitu seorang PR menyampaikan bagaimana perusahaan akan menanggulangi masalah tersebut. Jadi seorang PR tidak hanya merespon, tidak hanya memberikan perhatian atau kepeduliannya, tetapi juga memberikan solusi terhadap apa yang terjadi pada perusahaan gitu. Jadi harus bisa memberikan solusi terhadap masalah supaya permasalahan yang terjadi pada perusahaan juga cepat selesai gitu. Nah, yang keempat ada restitution. Restitution di sini seorang PR menyampaikan bahwa perusahaan akan melakukan ganti rugi terhadap misalnya terhadap korban atau terhadap sosok yang atau pihak yang dirugikan gitu. Nah, yang kelima ada reform. Reform di sini perbaikan yang akan dilakukan ke depan untuk mengantisipasi bahwa masalah krisis ini tidak akan terjadi. Jadi tidak hanya mengajukan solusi, tetapi juga perusahaan harus bisa melakukan perbaikan agar ke depannya permasalahan yang terjadi pada perusahaan saat ini tidak akan terulang kembali gitu. Nah, yang keenam ada responsibility. Jadi di sini tuh dengan menunjukkan tanggung jawab terutama sebagai leader dari perusahaan tersebut. Misalnya leader tersebut menunjukkan tanggung jawabnya dengan cara mengundurkan diri dari perusahaan tersebut misalnya, atau juga dengan mendapatkan sebuah sanksi. Nah, yang ketujuh ada rebuilding reputation. Jadi di sini adalah perusahaan melakukan penegasan untuk pembangunan brand atau reputasi ke depannya pasca krisis terjadi. Jadi ketika krisis terjadi pada perusahaan, reputasi perusahaan menurun, maka di sini perusahaan melakukan rebuilding reputation agar perusahaan memiliki reputasi yang kembali baik seperti semula gitu. Nah, sekian penjelasan materi mengenai krisis communication dan public relation. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.